terlalu panjang lebar menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh pensyarah seperti Abul Izzi Al-Hanafi, tetapi kita mengambil poin-poinnya saja, apa yang perlu kita petik dari pelajaran-pelajaran yang berupa ungkapan-ungkapan dari ulama kita tentang masalah akidah, Taib, kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya, yakni pada poin ke-54. Tafadhal. Ini semakna sampai 57. Dan dia terhalang dari kebatilan seperti perkataan orang-orang kafir. Wa'alima annahu bisifati laisa kal-bashar, dan dia pasti mengetahui bahwasanya Allah dengan segala sifatnya tidak seperti manusia. Taib. Itu beberapa poin yang diungkapkan oleh muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala, di mana beliau mengungkapkan pada matan akidah yang diberi dengan nama Aqidah At-Tahawiyah di poin yang ke-54, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Jadi beliau rahimallahu taala menjelaskan, dan barang siapa yang menyifati Allah dengan suatu makna dari makna-makna yang ada sifat itu pada manusia, maka faqad kafar, maka terjatuh kepada kekufuran. Maka orang tersebut yang meyakini bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu satu makna dengan sifat-sifat manusia, maka dihukumi dengan kekufuran kafir. Faman absara hadza i'tabar, barang siapa yang melihat ini dengan seksama, dia pasti dapat mengambil pelajaran. Wan mithli qaulil kuffarin zajar, dan dia terhalang dari kebatilan seperti perkataan orang-orang kafir. Wa alima annahu bisifati laisal kal bashar, dan dia pasti mengetahui bahwasanya Allah dengan segala sifatnya bukan seperti manusia. Ketika membaca ini, terbesit di dalam hati anak pribadi, sementara kita telah mempelajari tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu tentang bahwasanya Allah dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dan dengan asma wa sifatnya 40 poin sebelumnya. Lalu kita membahas tentang keimanan kepada Nabi SAW, dan di pekan yang lalu alhamdulillah kita telah membahas bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, baik itu huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Jadi sama, huruf-hurufnya dan makna-maknanya itu adalah satu paket dari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Di poin ini diulang kembali oleh penulis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hubungannya bahwasanya ini menyangkut dengan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Karena di pertemuan kita sebelumnya ada beberapa kelompok dari agama ini yang mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Jadi di sini ditegaskan kembali oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya barang siapa yang mengatakan bahwa perihal tersebut makna-makna dari sifat Allah, dan di antara sifat Allah adalah kalamullah. Allah berbicara, ada firman-Nya seperti di kitabullah kemarin yang telah kita bahas di pekan yang lalu. Dan itu tidak sama dengan perkataan manusia, tidak sama dengan sifat manusia. Bahkan Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan di sini
Barang siapa yang menganggap sama sifat Khaliq yang maha mencipta dengan makhluk, faqad kafar, maka terjatuh kepada kekufuran. Karena tidak sama sifat Rabb dengan sifat makhluknya, Al-Khaliq dengan makhluknya. Karena pada keyakinan ini ada beberapa kelompok yang alhamdulillah kita telah bahas mengenai masalah sifat Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah orang yang menyamakan, menyerupakan dengan antara Allah Azza wa Jal dengan makhluknya, yang kita kenal dengan musyabbih. Itu menyerupai, menyamakan. Ada sebagian mujassimah yang mengatakan Allah mempunyai anggota tubuh sebagai makhluk. Jadi ini kelompok yang menyimpang di dalam memahami sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kemudian ada Mu'attilah, yaitu kelompok yang menolak bahwasanya seandainya Allah itu mempunyai sifat-sifat yang disebutkannya di dalam kitabnya, juga dikhabarkan oleh Nabi SAW di dalam sabdanya, maka sama Allah dengan makhluknya, sehingga ditolak semuanya, ditolak seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian menolak dan ada sebagian menerima, seperti yang kita ketahui Asy'ariyah yang kita kenal dengan sifat 20-nya. Jadi itu diantara bagaimana orang-orang yang menyimpang di dalam memahami sifat Allah yang maha tinggi. Sifat Allah yang maha tinggi, yang pertama dia menyerupakan, dan kita telah garis bawahi kalau seandainya kita berbicara di dalam masalah sifat Allah yang maha tinggi, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Sesuatu pun tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwas samiul basir, dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Itu kaidahnya. Jadi jika Allah mengatakan bahwasanya Allah itu maha mendengar, tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Apabila Allah mengatakan Allah itu maha melihat, tidak sama melihatnya Allah dengan makhluk. Itu harus diyakini. Jadi akidah yang sehat, yang sahih dalam masalah ini adalah akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah meyakini, menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan kita mengetahui alangkah banyaknya di lembaran Al-Qur'an, di bagian ujung-ujung ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah yang maha tinggi. Di awal saja bismillahirrahmanirrahim sudah jelaskan. Alhamdulillah, sudah Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. Seperti yang tadi, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Innahu huwal ghafurur rahim. Banyak sekali di ujung-ujung ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Jadi Ahlussunnah menetapkan sebagaimana Allah tetapkan, Allah memberikan, menyifati dirinya untuk dirinya, Ahlussunnah meyakininya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun cacat, tanpa dita'til, tanpa ditolak, tanpa ditakyif, tanpa ditanyakan bagaimananya, tanpa ditahrif, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa ditamsil, tanpa dipermisalkan. Jadi itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kemudian yang bisa kita bahas pada poin ini, bahwasanya tadi kita menyinggung bahwasanya ada di orang yang meyakini tentang memahami sifat Allah yang maha tinggi, yaitu orang yang menolak Mu'attilah, ta'til, menolak, dan at-tashbih, menyerupai dengan makhluk. Kalau diperhatikan keparahan dari dua kelompok ini, yang menolak itu lebih buruk daripada yang menyerupakan. Karena ditolak semuanya. Allah begini, ditolak.
menyerupai itu menerima, cuman kesalahannya itu diserupakan dengan makhluk. Itu perbedaannya. Dia menerima bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang tidak sama dengan yang bedanya dia samakan dengan makhluk. Itu yang musyabbih. Kalau ahlus sunnah itu tidak sama dengan makhluk, tidak sedikit pun sama dengan makhluk. Dan jangan sampai angan-angan kita mencerna sesuatu yang mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Karena iblis laknatullah alaih, syaitan itu akan membisikkan. Sebagaimana ada riwayat menjelaskan kata sahabat kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, seandainya aku jatuh dari langit, itu lebih aku sukai daripada apa yang ada di dalam benakku ini." Jadi sahabat ini mengadu kepada Nabi SAW, seandainya saya jatuh dari langit, itu lebih saya sukai daripada yang apa yang ada dalam pikiran saya ini. Karena syaitan telah membujuk rayunya, istilahnya memberikan was-was dalam hatinya. Ketika syaitan membisikkan, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, siapa yang dalam hatinya dia menjawab Allah Subhanahu wa taala. Lalu terbesit bisikan was-was syaitan, siapa yang menciptakan Allah? Itu yang dirasakan oleh sahabat ini. Siapa yang menciptakan Allah? Seandainya ini terbesit dalam hati kita ada sesuatu, maka yakinilah ini adalah was-was syaitan yang ingin menyesatkan kita. Dan ini dirasakan oleh sahabat Nabi SAW. Dirasakan oleh sahabat bahwasanya ada was-was syaitan yang mengatakan bisikan siapa yang menciptakan Allah. Kalau ada kondisinya seperti ini, maka banyak-banyaklah menyebut Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan was-was tersebut, tentunya kita berlindung kepada dengan auzubillahi minasyaitonir rajim, agar syaitan tidak membujuk, memberikan was-was di dalam dada kita. Ya, ada semua cara dihalalkan, semua cara dilakukan oleh iblis dari segala arah, dari segala upaya bagaimana anak cucu Adam ini tersesat. Apapun dilakukannya, baik itu dalam bentuk keburukan dan dalam bentuk kebaikan. Mungkin kalau dalam bentuk keburukan kita bisa memahaminya, was-was dari syaitan, gangguan dari syaitan. Permasalahannya dalam bentuk kebaikan seperti apa? Contoh, diberinya kita semangat oleh syaitan, dihembuskannya dalam hati kita agar kita, contohnya misalnya yang tradisi kebiasaan orang soleh terdahulu salat malam. Ketahuilah ikhwani fiddin, kebiasaan orang soleh dahulu adalah salat malam. Tidak ada di antara mereka yang meninggalkan salat malam, dan mereka menyesal seandainya terluput dari salat malam. Jadi kebiasaan orang soleh. Jadi kalau kita ingin mengikuti mereka, biasakan salat malam. Biasakan salat malam, qiyamul lail. Ketika itu melakukannya, kita dibujuk, kan diajak kita beribadah, diberi was-was oleh syaitan, lalu dibisikkan di dalam hati kita, ketahuilah bahwasanya Anda adalah orang yang paling bertakwa. Setelah kita diberinya semangat dalam kebaikan, tetapi dibisikkannya, sehingga ketika di pagi harinya ujub ada pada diri kita, seolah-olah kita hamba Allah yang bertakwa. Jadi setan itu membujuk rayu kita bukan untuk maksiat saja, tetapi untuk kebaikan. Tetapi ada penyakit setelahnya, penyakit ujub dan penyakit yang lainnya. Dan ini penyakit ujub ini penyakit orang soleh. Ria itu penyakit orang soleh. Dia orang soleh ini ibadahnya ada penyakitnya juga, harus diketahui. Ria, sum'ah, ujub itu penyakit orang soleh. Itu yang bisa kita jelaskan di poin yang beberapa poin, di poin 54, 55, 56, 57. Untuk itu kita lanjutkan ke poin berikutnya, poin 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 itu berkaitan. Dari 58 sampai 65. Tafadhol.
hak benar adanya bagi penduduk surga tanpa mengikuti dan tanpa menentukan cara atau seperti apa adanya. Kama nafaqna bihi kitab rabbina. Alhamdulillah minasyaitonir wujuhun yawma'idin nadiratun ila rabbiha nadhirah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh kitab kita, wajah-wajah orang yang mukmin pada hari itu berseri-seri, pada Rabb-Nya lah mereka melihat. Al-Qiyamah 22-23. Wa tafsiru ala ma aradahu Allah Ta'ala wa alimah. Dan tafsirnya adalah sebagaimana yang dikehendaki Allah Ta'ala dan diketahui olehnya. Wa kullu ma ja'a fi dzalika min al-hadithi sahih anil rasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa kama qala. Semua dalil yang ada tentang hal itu yang terdapat dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sebagaimana yang beliau sabdakan. Wa ma'nahu ala ma arada. Dan maknanya adalah sebagaimana yang beliau kehendaki. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilin bira'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Kita tidak boleh masuk dalam permasalahan tersebut dengan berdasarkan asumsi pandangan-pandangan kita dan tidak menekankan berdasarkan keinginan hawa nafsu kita. Fa innahu ma salima fi dini illa man salama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang selamat dalam agamanya kecuali orang yang berserahkan sepenuhnya kepada Allah azza wa jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa radda ilma mastabara alaihi ila alimihi dan mengembalikan apa yang tidak jelas baginya kepada yang mengetahuinya. Baik. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan kepada kita tentang ru'yah. Ru'yah di sini beliau menyebutkan wa ru'yatu haqq li ahlil jannah. Ru'yah maksudnya melihat Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang mukmin di hari kiamat adalah hak benar. Li ahlil jannah bagi penduduk surga. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyah. Tanpa meliputi dan tanpa menentukan cara atau seperti apa adanya. Jadi ini yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi tentang akidah bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah Azza wa Jalla di surga kelak. Kama nataqa bihi kitabu rabbina, sebagaimana yang dinyatakan oleh kitab dalam kitab Rabb kita dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23, wujuhu yauma idzin nadirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ini dalilnya dibawakan oleh muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23. Kemudian dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa alimah. Dan tafsirnya adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan diketahui olehnya. Jadi begitu penafsirannya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma jaa fi dzalika minal haditsis sahih anir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahuwa kama qala. Semua dalil yang ada tentang hal itu yang terdapat dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sebagaimana yang beliau sabdakan. Wa ma'nahu ala ma arada, dan maknanya adalah sebagaimana yang yang beliau kehendaki. La nadkhulu fi dzalika mutaawwilina bi ara'ina,
Kita tidak boleh masuk dalam permasalahan tersebut dengan menakwilkan berdasarkan asumsi, pandangan-pandangan kita, dan wala mutawahimina bi ahwaina, dan tidak menerka-nerka berdasarkan keinginan hawa nafsu kita. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man salama lillahi azza wa jal wa li rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang selamat dalam agamanya kecuali orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini kunci keselamatan dalam beragama. Dijelaskan di sini, fa innahu ma salima fi dinihi, karena sesungguhnya tidak ada orang yang selamat. Jadi kalau kita ingin selamat di dalam agama ini, dijelaskan oleh muallif, oleh penulis Imam Abu Ja'far At-Tahawi, illa man salama lillahi azza wajalla, kecuali orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah azza wajalla, karena Allah yang lebih mengetahui, karena Allah yang mempunyai agama ini diturunkan kepada Nabi, dan Nabilah yang paling mengetahui di antara manusia tentang agama ini. Wali rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya para sahabat ketika ada sesuatu yang mereka tidak ketahui di zaman Nabi SAW, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu ketika di zaman Nabi. Adapun ketika setelah di zaman ini, yang setelah Nabi SAW wafat, maka cukup dengan wallahu a'lam, hanya dan Allah lah yang lebih mengetahui. Wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimih, dan mengembalikan apa yang tidak jelas baginya kepada yang mengetahuinya. Ini membongkar dada kita. Penjelasan ini membongkar dada kita bahwasanya kita tidak boleh menerka-nerka dalam agama ini. Kita tidak boleh berasumsi dalam agama Allah Azza wa Jal. Seandainya kita keluarkan pemikiran kita, kita telah menodai agama yang suci ini, agama yang mulia ini. Lalu kita harus kembalikan kepada Allah Azza wa Jal, dan kita kembalikan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita semena-mena terhadap agama Allah. Menurut saya begini, menurut pendapat saya begini, yang saya ketahui begini. Itu seandainya kita ketahui itu memang nasnya jelas, itu tidak mengapa. Tetapi itu tidak ada nasnya, baik itu di dalam yang Allah sebutkan dalam kitabnya, kemudian Nabi jelaskan di dalam sabdanya, dalam hadis yang sahih, maka kita telah berbohong terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Dan ini ancamannya jelas, ancamannya jelas bagi orang-orang yang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini jelaskan, ada dibawakan oleh pensyarahnya, ancaman bagi orang yang menafsirkan bentar. Ini dia. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, barang siapa yang berkata di dalam Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Ini ancaman. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'an, barang siapa yang berkata di dalam Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan akalnya, dengan pendapatnya, dengan asumsinya, falyatabawwa, maka ambillah maq'adahu minan nar, tempat duduknya di neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam fi awal tafsir, dan juga At-Tabari di dalam tafsirnya. Jadi ada beberapa riwayat yang dijelaskan di sini bahwasanya ada orang yang telah, dan kalau tidak salah di awal-awal pernah kita singgung bagaimana para sahabat itu mengembalikan penafsirannya apabila mereka tidak mengetahui, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita pernah menjelaskan, kalau tidak salah di majelis ini, ketika Abu Bakar ditanyakan tentang penafsiran wa fakihata wa abba,
dalam surah Abasa ayat 31, mal ab, apa itu ab? Jadi buah-buahan dan pohon apa? Faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan, ke bumi mana aku berpijak, ke langit kolong mana aku akan bernaung. Aku mengatakan, idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam, aku mengatakan tentang kitab Allah yang tidak aku ketahui. Jadi di bumi mana dia berpijak, di langit mana akan bernaung. Dia mengatakan tentang firman Allah sesuatu yang tidak diketahuinya. Jadi memang begitu, bagaimana sahabat apabila tidak mengetahui, mereka tidak mengetahuinya. Dia mengatakan tidak tahu, la adri. Jadi kalau kita belajar adab talib, di antara adab seorang pelajar agama, kalau kita tidak mengetahui, yakin kita tidak mengetahui, memang tidak kita temukan dalilnya, la adri, maka katakanlah saya tidak mengetahui, karena itu nisful ilm, separuh dari ilmu. Yang membuat berbahaya adalah yang pura-pura tahu ini. Sebenarnya dia tidak mengetahui, hanya berdasarkan karena kuotanya yang banyak sehingga banyak melihat di internet. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya, yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mengenai ayat dalam surah Al-Qiyamah tadi, maka kita akan kembalikan kepada tafsir Ibnu Katsir, apa maksud dari dua ayat yang dibawakan oleh muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Yang pertama, wujuhu yauma idzin nadirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, yaitu cerah, riang gembira. Ila rabbiha nadirah, kepada Rabbnya lah mereka melihat. Surah Al-Qiyamah ayat 22 23, yakni kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, yaitu dengan betul-betul melihatnya, dengan terang-terangan. Dan sesungguhnya mengenai melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kaum mukminin itu telah dikuatkan beberapa jalur yang hadisnya mutawatir, derajatnya mutawatir. Sebagaimana hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, yang keduanya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana sejumlah sahabat orang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kita dapat melihat Rabb kita di hari kiamat nanti? Rasulullah SAW balik bertanya, hal tudaruna fi ru'yati syamsi wal qamar laisa dunaha sahaba, apakah kamu berdesak-desakan saat melihat matahari dan bulan di hari yang tak berawan? Qalu la, lalu para sahabat menjawab tidak. Qal, lalu Rasulullah SAW bersabda, fa innakum tarawna rabbakum kadzalik, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti itu. Jadi jelas bagaimana bulan purnama, matahari tanpa awan, begitulah jelasnya akan melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan di dalam kitab Sahih juga, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW memandang rembulan di malam bulan purnama. Jadi di zaman Nabi ketika itu ada bulan purnama, biasanya di tanggal 13, 14, 15 di bulan di bulan Hijriah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, sesungguhnya kamu akan melihat Rabbmu sebagaimana kamu melihat bulan ini. Fa in istata'tum anna la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wala qabla al-ghurubiha faf'alu, dan jika kamu mampu untuk meluangkan waktu mengerjakan salat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya, maka lakukanlah. Jadi di riwayat yang lain dikatakan bardain, dua salat yang di waktu dingin sebelum matahari terbit, maksudnya salat subuh. Sebelum matahari tenggelam maksudnya salat asar. Jadi menjaga dua salat itu, salat subuh dan asar, itu mendapatkan kemungkinan akan melihat Rabbuna Jalla wa Ala di akhirat. Taib. Kemudian di dalam Sahih Muslim disebutkan melalui Suhaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-jannah, apabila ahli surga itu telah masuk surga, qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yaqulullah ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kamu menginginkan suatu tambahan yang aku berikan kepadamu? Fayaqulun, "Alam tubayyid wujuhana?" Kemudian mereka menjawab, "Bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah kami putih bercahaya? Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar?" Wahai Rabb kami, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari neraka? Jawaban ketika itu di akhirat. Qal, lalu Rabbuna tabaraka wa taala berfirman, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, qal fayakshiful hijab. Kata Nabi SAW, maka Allah membuka hijabnya, tirainya. Fama a'tau syai'an ahabba ilai minan nazari ila rabbihim wa hiya ziyadah. Lalu Nabi SAW menyebutkan, maka tiada suatu nikmat pun yang diberikan kepada mereka lebih disukai oleh mereka selain memandang kepada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini adalah puncak tertinggi bagi penduduk surga, mendapatkan ziyadah, tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tiada tara di akhirat kelak. Ini kenikmatan yang tidak akan bisa kita gapai, kita cerna-cerna, kita angan-angankan di dunia. Karena di dunia tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan Taurat di Bukit Tursina, dia ingin melihat wajah Allah. Nabi Musa alaihissalam ingin melihat wajah Allah. Lalu Allah berfirman, lan tarani, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup melihatku. Di dunia tidak ada satupun makhluk, maksudnya manusia, yang bisa melihat Allah. Akan tetapi di akhirat itulah puncak kenikmatan yang tertinggi. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 26, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan ziyadah. Ziyadah di sini tambahannya itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam menafsirkan dua surat yang dibawakan oleh muallif, wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Lalu di sini dikuatkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, mereka terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Di Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya tidaklah orang-orang yang durhaka dihalangi dari melihat Rabb mereka, melainkan karena telah diketahui oleh orang bertakwa. Telah banyak pula hadis-hadis dari Rasulullah SAW secara mutawatir yang menunjukkan pengertian dengan konteks ayat yang mulia ini, yaitu wujuhu yauma idzin nadirah, ketika wajah orang-orang beriman berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, ketika melihat Rabb mereka. Ini adalah puncak kenikmatan yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbanyak berdoa sebagaimana hadis Nabi tadi, banyak menjaga salat bardain, dua di waktu dingin, sebelum terbitnya matahari yaitu salat subuh, dan sebelum terbenamnya salat asar. Dengan menjaga dua salat itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kita tambahan di surga, yaitu puncak kenikmatan tertinggi, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita, membimbing langkah setiap langkah kita di dunia ini agar diberikan ke jalan keselamatan, sehingga kita bisa selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.